Halo semua, perkenalkan nama saya Prilihani Jovan Kabaulu dengan NIM G0023022 dari kelompok SGD B8. Oke, jadi di slide pertama ini ada seorang pemain sepak bola yang sedang mengalami ACL injury. Jadi kita mulai dulu dari ACL. Jadi ACL itu apa sih? Jadi ACL merupakan singkatan dari anterior cruciate ligament. Ligamen ini merupakan satu dari dua ligamen yang membantu dalam menstabilkan sendi lutut. Nah, ligamen ini nih paling sering cedera pada pemain sepak bola ataupun pada pemain bola basket gitu. Nah, kalau misalkan ACL injury itu merupakan salah satu cedera lutut yang paling umum, itu robekan atau cedera pada ACL-nya. Nah, pada lutut atau pada genu terdapat struktur penyusun. Yang pertama ada artikulasi osa dan ligamen, yang kedua ada musculus tendon dan bursa kas, dan yang ketiga ada arteri dan vena. Oke, jadi di lutut sendiri ada artikulasionya adalah artikulasio genu, dan os penyusunnya atau osanya adalah os femoralis, os patella, dan os tibialis. Next, selanjutnya adalah ligamen yang memperkuatnya. Jadi ligamen yang memperkuat genu ini atau ligamen yang memperkuat sendi lutut ada ligamen cruciatum anterius dan posterius. Lalu ada ligamen collateral tertius, yang ketiga ada ligamen collateral medial. Jadi ini gambarnya ACL injury, kayak yaitu perobekan pada ACL-nya. Ini biasanya terjadi pada pemain sepak bola ataupun atlet basket gitu. Seperti contohnya tadi di gambar di slide pertama. Nah, jadi ini gambar os penyusun dan ligamen-ligamennya. Untuk osnya ada femur, fibula, dan tibia. Lalu ligamennya sesuai dengan yang tadi saya sebutkan. Nah, di genu sendiri ada otot dan tendon penyusunnya. Muskulus yang atau otot yang menyusunnya adalah, yang pertama ada musculus quadriceps femoris, yang kedua ada musculus hamstring, yang ketiga ada musculus gastrocnemius, yang keempat ada musculus popliteus, dan yang kelima ada patellar tendon. Ini untuk tendon yang menyusunnya. Nah, ini gambar-gambarnya. Selanjutnya pada sendi lutut terdapat suatu kantong yang berisikan cairan yang berfungsi untuk mengurangi gesekan antar bagian pada sendi. Nah, ini biasanya disebutnya bursa. Nah, di sendi lutut kita terdapat 4 bursa kas. Yang pertama adalah bursa suprapatellaris. Lalu yang kedua ada bursa subtendinea. Lalu yang ketiga ada bursa prepatellaris, dan yang keempat ada bursa infrapatellaris. Ini ada gambarnya. Lalu di setiap tubuh kita kan ada arteri dan vena. Nah, nah, di sendi lutut sendiri di struktur ini dilewati oleh untuk arterinya pada struktur ini
dilewati oleh arteri popliteal. Nah, arteri popliteal ini merupakan terusan dari arteri femoralis. Nah, jadi sebenarnya tuh setelah arteri femoralis melewati kanalis adductorius, nah arteri tersebut kemudian dinamakannya jadi arteri popliteal. Nah, kemudian arteri popliteal ini yang memvaskularisasi artikulasio genu. Nah, arteri ini melewati sisi posterior dari genus, yaitu melewati fasias popliteal dan fossa intercodilaris. Nah, selanjutnya untuk venanya, struktur lutut dilewati oleh vena popliteal di profundus dan vena subvena magna dan subvena parva di superficialnya. Kemudian untuk vena, jadi struktur lutut dilewati oleh vena popliteal di profundus dan vena subvena magna dan subvena parva di superficialnya. Nah, kalau untuk vena superficial itu vena subvena dan subvena magna dan vena subvena parva di sini tuh berfungsi untuk mengangkut darah dari kulit dan jaringan lunak di sekitar lutut dan kaki. Kalau vena profundus yaitu vena poplitea di sini itu berfungsi dalam mengalirkan darah dari otot-otot di daerah lutut. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan kedua yaitu flexus brachialis. Jadi flexus brachialis itu adalah kayak serabut anyaman di ekstremitas superior, lebih tepatnya dari sini ke sini. Nah, flexus brachialis ini yang masuk persyarafan motorik dan sensorik di ekstremitas superior. Nah, ini gambarnya, ini kayak penjalaran dan pembagian flexus brachialisnya. Nah, jadi yang pertama itu ada rods, terus ada truncus, terus ada divisi, terus ada chorda atau fasciculus. Nah, dari rods itu dia kayak keluar dari vertebrae cervical 5 sampai vertebra thoracical 1. Jadi dari ramus akarnya itu dari C1 sampai T1. Nah, rods ini akan membentuk truncus. Nah, nanti C5 dan C6 itu kalau bersatu dia akan membentuk truncus superior. Kalau C7 akan tetap dan membentuk truncus medius, dan C8 dan T1 akan membentuk truncus inferior. Nah, masing-masing truncus akan bercabang dan menjadi divisi anterior dan posterior. Kecuali truncus superior, dia itu ada cabang nervus suprascapularis. Nah, jadi kan tadi kan kalau misalkan truncusnya bersatu bercabang, dia akan membentuk divisi kan. Nah, setelah membentuk divisi, dia itu akan membentuk chorda atau fasciculus. Nah, divisi anterior truncus superior dan truncus medius akan membentuk chorda lateral atau fasciculus lateral. Nah, chorda lateral ini akan menginervasi menjadi nervus musculocutaneus dan akan menjadi nervus medianus. Terus selanjutnya ada chorda posterior atau fasciculus posterior. Ini dibentuk dari semua divisi posterior, posterior truncusnya. Terus selanjutnya ada chorda posterior. Nah, chorda posterior yang ini dia akan menjadi nervus axillaris dan nervus radialis. Nah, selanjutnya itu dari divisi anterior truncus inferior itu akan membentuk chorda medial atau fasciculus medial. Nah, chorda medial ini akan menjadi nervus medianus dan nervus ulnaris. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Ini ada, jadi kan kayak dari awal mereka tuh dari C5 sampai T1, dari akar rods itu dia akan sampai ke nervus yang tadi telah aku sebutin. Mereka itu membuat cabang-cabang gitu. Nah, ini aku mau sebutin cabang-cabangnya. Jadi yang pertama itu ada 3 cabang dari ramus atau dari rods.
Dia itu yang pertama ada nervus dorsalis scapulae, dia itu dari ramus C5. Dia akan menginervasi musculus rhomboideus major et minor dan juga musculus levator scapulae. Kedua ada nervus clavius itu dari ramus C5 dan C6. Dia akan menginervasi musculus subclavius. Terus yang selanjutnya ada nervus thoracius longus, dia dari C5, C6 dan C7. Dia akan menginervasi musculus serratus anterior. Nah, selanjutnya ada satu cabang dari truncus. Nah, cabang ini ada nervus suprascapularis. Dia akan menginervasi musculus supraspinatus dan musculus infraspinatus. Terus ada cabang dari fasciculus lateralis atau cabang dari chorda lateralis. Dia itu ada nervus pectoralis lateralis. Dia itu akan menginervasi musculus pectoralis major dan musculus pectoralis minor. Next ke yang selanjutnya ada 3 cabang dari fasciculus medialis. Yang pertama ada cabang nervus pectoralis medialis. Dia itu bentuknya dari C8 dan T1. Dia itu akan menginervasi musculus pectoralis major dan musculus pectoralis minor. Terus ada nervus cutaneus brachii medialis. Dia itu inervasi kulit sisi medial lengan atas. Lalu ada nervus cutaneus antebrachii brachialis. Dia itu inervasi kulit sisi medial lengan bawah. Lalu yang terakhir ada 5 cabang dari fasciculus posterior. Yang pertama ada scapularis superior, itu akan menginervasi subscapularis. Lalu ada nervus thoradorsalis, dia akan menginervasi musculus latissimus dorsi. Dan yang terakhir ada nervus subscapularis inferior, dia akan menginervasi musculus subscapularis dan musculus teres major. Oke, seperti yang aku udah singgung di awal tadi, kalau flexus brachialis ini untuk memperservi motorik dan sensorik. Nah, ini aku mau memberitahukan tentang fungsi yang motorik. Jadi muskulus-muskulus yang barusan banget aku sebutin, mereka itu ada dikelompokkan buat fungsi motorik ini, yang ada flexor, extensor, terus adduktor, terus abduktor, rotator eksternal dan rotator internal. Nah, kalau untuk muskulus, untuk flexor dia itu ada musculus biceps brachii, musculus brachialis, musculus coracobrachialis, dan juga musculus pronator teres. Untuk extensor ada musculus triceps brachii, musculus anconeus, musculus supraspinatus adductor, lalu ada musculus deltoide. Lalu selanjutnya ada adduktor. Kalau untuk adduktor itu ada musculus teres major dan musculus tarissimus dorsi. Kalau untuk abduktor itu ada musculus deltoidea. Terus ada untuk rotator eksternal itu ada musculus infraspinatus dan musculus teres minor. Lalu untuk rotator internal dia itu musculus deltoidea. Oke, jadi dari pembahasan yang pertama, kedua, dan sampai akhir kita masuk ke pembahasan ketiga kita, yaitu regiodorsal. Jadi di regiodorsal itu kayak letaknya kayak di bahu gitulah, di sini nih, ya, sekitaran sini. Nah, dia itu ada 5 musculus. Yang pertama itu musculus trapezius. Musculus ini aku mau ngejelasin dari muskulusnya. Ada origonya, ada insersionya, dan inervasinya. Nah, pertama itu ada musculus trapezius. Dia itu origonya di processus
processus spinosus vertebra cervical, vertebra cervical 7 sampai vertebra thoracical 12. Nah, insersionya itu di sepertiga lateral clavicular, acromion dan spina scapula. Nah, inervasinya itu diinervasi oleh nervus accessorius, ya itu nervus ke 12. Terus selanjutnya ada musculus yang kedua, itu musculus latissimus dorsi. Dia itu origonya di processus spinosus vertebra thoracical 7 sampai vertebral lumbal 5. Ya. Nah, insersionya itu di sulcus intertubercularis humeri dan diinervasi oleh nervus thoracoldorsalis. Selanjutnya ada musculus rhomboideus major, itu origonya di processus spinosus vertebra vertebra thoracical 7. Dari processus. Selanjutnya ada di musculus rhomboideus major, dia itu origonya di processus spinosus vertebra thoracical 2 sampai 5. Lalu insersionya ada di margo medialis scapula dan diinervasi oleh nervus dorsalis scapulae. Lanjut ke musculus yang keempat, yaitu musculus rhomboideus minor. Dia itu origonya ada di processus spinosus vertebra musculus di vertebra cervical 7 sampai vertebra thoracical 1. Itu dia insersionya itu di margo medialis scapula, sama kayak yang musculus rhomboideus major. Nah, terus dia juga inervasinya itu sama oleh nervus dorsalis scapulae. Selanjutnya ada musculus levator scapulae, dia itu origonya di processus transversus vertebra cervical 1 sampai 7. Dia itu insersionya di argo medialis scapula dan diinervasi oleh sama juga nervus dorsalis scapulae. Nah, teman-teman, kalau aku cara ngafalinnya itu kayak kalau aku pribadi cara ngafalin itu TLR. Maksudnya yang pertama itu kan pasti musculus trapezius. Yang pertama itu bisa teman-teman taruh levator scapulae atau latissimus dorsi, tapi aku naruhnya latissimus dorsi. Nah, R yang pertama itu aku pakai yang rhomboideus major, terus L lagi levator scapulae, baru terakhir itu rhomboideus minor. Next kita ke, nah ini ada wing scapula. Mungkin dari teman-teman atau yang nonton ada yang tahu wing scapula. Nah, kalau nggak tahu ya nggak apa-apa, kita biar aku coba jelasin. Jadi wing scapula itu dikenalnya biasanya scapula alata. Jadi istilah ini tuh digunakan ketika otot-otot scapula terlalu lemah atau lumpuh yang mengakibatkan kemampuan terbatas untuk menstabilkan scapula. Nah, akibatnya batas-batas medial atau lateral dari scapula itu menonjol keluar dari belakang dan kayak membentuk sayap gitu. Nah, jadi kayak gini loh. Jadi ini tuh terjadi ketika muskulus yang ada di scapula itu kayak lemah gitu loh. Nah, kayak kalau misalkan di wing scapula ini tuh yang berperan penting tuh
musculus serratus anteriornya. Nah, dia kan kayak eh, menarik menarik scapula kita itu ke depan. Nah, kalau misalkan musculus serratus anteriornya ini lemah, jadinya scapula kita itu jadi kayak ke belakang gitu, dan ya yang kayak gitu dia menunjuk ke belakang dan membentuk sayap. Oke, nah ini dia kayak gambarnya kayak membentuk sayap gitu kan, karena dia menonjol ke belakang gitu. Nah, itu aja yang bisa aku sampaikan. Kiranya materi dari aku bisa dipahami dan bisa dimengerti. Kebayaan makan nasi. Sekian, terima kasih. Dadah.